Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday, channel yang akan memberikan teman-teman informasi seputar Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, dan juga Pulau Lombok. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar aktivitas di Gili Trawangan seperti snorkeling, transport, dan lain-lain, teman-teman bisa langsung menulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, atau juga bisa langsung chat melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi video ini, dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan harga yang terbaik. Pastinya harga paling murah di Gili Trawangan, teman-teman. Ini dia kondisi terbaru di Gili Trawangan. Nampak ramai teman-teman di sekitaran dermaga. Nanti juga saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kalau fast food yang datang dari Gili Trawangan menuju Gili Air, dan juga Pelabuhan Bangsal. Jadi teman-teman, untuk fast food yang datang dari Bali, setelah tiba di Gili Trawangan itu mereka tidak balik langsung. Jadi sebelum balik ke Bali, mereka itu harus pergi ke Gili Air dan juga pergi ke Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok, teman-teman. Banyak juga kadang tamu yang komplain karena kurang informasi, jadi mereka kira setelah dari Gili Trawangan itu mereka langsung balik ke Pulau Bali, teman-teman. Dan ini dia di area lorong utama dermaga Gili Trawangan, teman-teman. Di sini juga nampak ramai. Inilah kondisi di sekitaran jam 10.30 sampai jam 12 siang, teman-teman. Selalu seperti ini. Jadi di booth yang pagi hari lebih elegan, atau lebih banyak rongga, lebih slow di areal dermaga Gili Trawangan ini, teman-teman. Tapi dari 10.30 sampai jam 12 itu akan selalu seperti ini, karena periode tersebut adalah periode paling banyak kedatangan booth dari arah Bali, teman-teman. Di booth siang juga jauh lebih bagus, teman-teman, karena tidak terlalu ramai di areal dermaga ini. Jadi booth siang itu memang ada sekitar 4-5 booth, tapi mereka itu datangnya tidak bersamaan. Jadi itu lebih slow, tidak perlu berdesak-desakan di areal dermaga ini, teman-teman. Hanya saja untuk fast food sore yang jadi kendala, teman-teman. Kadang ombak besar, jadi fast food sore harus cancel dan di-offer menggunakan slow ferry dari Bali menuju Lombok, dan nanti menggunakan mobil dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Bangsal. Setelah itu naik boat menuju Gili Trawangan, teman-teman. Dan juga banyak kadang tamu-tamu yang lupa untuk membeli Harbartex di areal dermaga ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan fast boat, teman-teman harus ingat sebelum jalan menuju gate keluar dari dermaga ini, teman-teman harus membeli Harbartex. Ini hanya berlaku untuk wisatawan yang menggunakan fast boat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan speedboat, teman-teman menggunakan public fast boat yang menuju Lombok, tidak masalah, teman-teman tidak perlu membeli Harbartex. Jadi Harbartex itu berlaku hanya untuk wisatawan yang pergi ke arah Bali, Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Dan juga untuk entrance fee pun sama, teman-teman. Entrance fee di dermaga Gili Trawangan ini hanya berlaku untuk wisatawan yang datang dari Bali. Tapi kalau teman-teman datang dari arah Lombok, Gili Meno, Gili Air, teman-teman tidak perlu membayar
entrance fee atau tiket masuk kawasan wisata Gili Trawangan. Ini teman-teman agak macet-macet aman, dan hari ini wisatawan yang datang ke Gili Trawangan juga banyak sekali teman-teman. Ini yang dari arah kanan ini yang baru saja datang, dan yang arah kiri ini yang akan menuju entah kemana, entah di Pelabuhan Padangbayi, Pelabuhan Serangan, atau Sanur, ataupun Nusa Penida dan Nusa Lembongan teman-teman. Tetapi untuk fastboat yang datang dari arah Sanur, kebanyakan dari mereka teman-teman datang di jam 12 ke atas. Ada beberapa yang datang sebelum jam 12, tapi kebanyakan dari mereka datang di atas jam 12 teman-teman. Dari jam 12 sampai jam 1 siang, tergantung perusahaan mana yang teman-teman pakai. Tapi memang ada beberapa yang datang lebih awal, seperti Marlin kalau nggak salah namanya teman-teman. Mereka datang sekitar jam 11.30 di Gili Trawangan. Di kanan ini ada ruang tunggu teman-teman untuk wisatawan yang menunggu boot. Nah, ini teman-teman wisatawan yang akan menuju Lombok, mereka itu tidak perlu terlalu antri karena tujuannya berbeda. Mereka tidak perlu membeli harbor tax lagi karena di tiket yang dibeli itu sudah ada barcode untuk keluar dari gate utama ini teman-teman. My friend, already paid. Oh, this? No, this. Oh, yeah. Dan ini teman-teman, saya sudah berada di salah satu fast food karena saya ikut sampai ke Lombok saja tadi. Jadi tadi tidak sempat bikin video karena membantu untuk mengangkat koper teman-teman, biar fast food ini lebih cepat jalan dan keluar dari areal dermaga Gili Trawangan. Dan saat ini kita udah mau siap-siap untuk menuju Gili Air teman-teman. Jadi barang-barang tamu atau wisatawan, jadi mereka ditutup dengan baik. Jadi walaupun hujan teman-teman tidak ada kendala. Ini teman-teman bisa lihat seperti inilah kondisi barang-barang wisatawan ketika menggunakan fastboat. Dan di areal tengah sana teman-teman sudah banyak fastboat yang menunggu giliran untuk boarding. Karena di areal dermaga Gili Trawangan, di line utamanya hanya maksimal 3 fastboat untuk fastboat standar, dan kalau ada Eka Jaya fastboat hanya bisa 2 fastboat saja teman-teman yang boarding. Karena Eka Jaya fastboat ukuran fastboatnya hampir 2 kali lipat, bahkan bisa dibilang kadang lebih besar teman-teman dari ukuran fastboat biasanya. Kita sudah mau meninggalkan Gili Trawangan. Nanti juga kita akan melihat suasana di areal dermaga Gili Air dan juga di areal dermaga Pelabuhan Bangsal teman-teman. Cuaca di Gili Trawangan bagus sekali, cerah, ombaknya juga tidak besar teman-teman. Tidak seperti beberapa hari yang lalu di areal dermaga Gili Trawangan, airnya cukup kencang. Anginnya cukup kencang teman-teman, jadi agak bergelombang. Ini Golden Queen Fastboat sudah meluncur menuju
pelabuhan atau dermaga yang ada di Gili Air, teman-teman. Di atas juga banyak wisatawan yang duduk-duduk, dan di sana ada Gili Meno, dan di belakang sana teman-teman Gili Trawangan. Ini belum kecepatan penuh teman-teman, karena jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, jadi mereka masih laju dengan speed yang standar teman-teman. Dan di Gili Trawangan teman-teman bisa lihat ada bukitnya, tidak seperti di Gili Meno dan juga Gili Air, sangat datar, tapi di Gili Trawangan ada bukit di sebelah selatan Gili Trawangan. Dan teman-teman, sebentar lagi kita akan tiba di pelabuhan atau dermaga Gili Air. Kita juga bisa melihat indahnya pegunungan di area Lombok, teman-teman. Jadi semua fastboat yang datang dari Bali itu pasti ke Gili Air dan juga pelabuhan Lombok. Hanya satu fastboat, yaitu Eka Jaya Fastboat, yang boarding juga di Gili Meno, teman-teman. Jadi kalau tujuan teman-teman hanya ke Gili Meno, teman-teman bisa menggunakan Eka Jaya Fastboat. Kalau teman-teman menggunakan fastboat yang lain, teman-teman harus berhenti di Gili Trawangan, dan nanti teman-teman menggunakan public boat ataupun hopping menuju Gili Meno. Dan ini dia wisatawan yang menggunakan yang akan boarding di Gili Air, teman-teman, sudah mulai turun ke bawah. Karena wisatawan yang datang dari Gili Trawangan belum bisa naik ke atas sebelum menuju Lombok, teman-teman. Jadi mereka bisa ke atas atau duduk di atas setelah urusan dokumen selesai di pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok, teman-teman. Ini dia wisatawan yang akan boarding di pelabuhan atau dermaga Gili Air. Dan di sana sudah nampak ada Eka Jaya Fastboat, teman-teman. Untuk Eka Jaya Fastboat, mereka hanya bisa boarding di dermaga Gili Trawangan. Ketika mau boarding di Gili Meno dan Gili Air, mereka hanya stop di tengah. Nanti mereka mempunyai kapal kecil yang akan membawa wisatawan dari Gili Air menuju ke kapal besar ini, teman-teman. Dan nanti juga penumpang atau wisatawan yang datang dari Bali menggunakan kapal kecil itu juga diturunin dari kapal besar ini dan akan dibawa ke Gili Air, teman-teman. Inilah sistem boarding dari Eka Jaya Fastboat, teman-teman. Kecuali di Gili Trawangan, mereka bisa langsung boarding di dermaganya. Untuk di Gili Air dan Gili Meno, teman-teman bisa lihat ada kapal kecil di sampingnya. Jadi dioper tamu-tamu yang akan menuju Gili Air, dioper teman-teman ke kapal yang lebih kecil. Dan tamu-tamu yang akan menuju Bali juga dioper dari kapal kecil menuju kapal besar Eka Jaya ini, teman-teman. Kalau di Gili Trawangan tidak ada masalah karena pelabuhannya atau dermaganya kokoh dan juga cukup dalam, jadi tidak ada masalah, teman-teman, untuk Eka Jaya Fastboat. Kalau tidak salah hanya pernah satu kali saja Eka Jaya boarding di Gili Air, teman-teman. Dan setelah itu mereka selalu boarding di tengah, teman-teman. Di depan sana ada boat public yang datang dari Gili Trawangan, akan menuju Gili Air terlebih dahulu dan nanti akan menuju Pulau Lombok. Jadi untuk public fastboat, teman-teman, mereka tidak langsung dari Gili Trawangan menuju Lombok ataupun dari Lombok menuju Gili Trawangan. Jadi mereka berhenti di Gili Air terlebih dahulu. Setelah itu baru ke Gili Meno dan baru berakhir di Gili Trawangan. Dan nanti ketika baliknya juga sama, teman-teman. Mereka berhenti di Gili Meno, habis itu ke Gili Air,
dan nanti balik menuju Gili Trawangan, teman-teman. Di sana sudah ada satu fastboat yang sudah boarding, teman-teman. Ada Buyuk, perusahaan dari Wijaya Buyuk. Ini mereka mempunyai kapal baru yang baru saja operasi sekitar 4 hari, teman-teman. Mereka sebelumnya hanya punya dari arah Sanur, Nusa Lembongan, dan Nusa Penida. Tapi sekarang mereka juga buka jalur baru, yaitu datang dari Pelabuhan Padang Bay. Harganya sama dengan boat-boat yang ada di Standard Price seperti Golden Queen, Wahana, Semayawan. Ada juga Manta Express. Ada beberapa fastboat yang harganya lebih mahal, teman-teman, mulai dari Gili-Gili, Gili Gateway, dan yang paling mahal harganya itu yaitu Blue Water Express. Tapi ya servisnya juga sedikit berbeda, teman-teman. Dan tamu yang menggunakan Eka Jaya Fastboat yang tadi yang di-offer dari boot besar sudah mulai turun, teman-teman. Ini adalah suasana atau kondisi di areal dermaga Gili Air, teman-teman. Jadi mereka menunggu di dekat pantai, dan di areal dermaganya ini, di luar ini tidak seramai di Gili Trawangan. Jadi rata-rata mereka berteduh di dalam, karena di luar ini, teman-teman, tidak ada tempat berteduh. Tapi bagusnya, jadi tamu-tamu tidak menunggu di sini, tidak seperti di Gili Trawangan. Mereka menunggu sampai ke depan. Jadi di Gili Air mereka ada bangunan di pinggir, sangat pinggir, tempat loket tiket dan lain-lain. Jadi rata-rata tamu berteduh di sana, teman-teman. Ini dia Wijaya Buyuk Company. Sedang menunggu satu orang tamu lagi nampaknya. Dan habis itu mereka akan menuju Pelabuhan Bangsal, dan dari Pelabuhan Bangsal setelah dokumen-dokumen dicek baru akan meluncur langsung ke arah Padang Bay. Ini tamu-tamu sudah mulai keluar. Sudah nampak agak ramai di areal line utama dermaga Gili Air ini, teman-teman. Tamu yang dari Golden Queen dan juga Eka Jaya sudah mulai keluar. Untuk wisatawan yang datang ke 3 Gili, teman-teman, sekitar 70%, kadang bisa jadi 60% berhenti di Gili Trawangan, dan nanti di Gili Air sekitar mungkin 20%, dan sisa 10% di Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok, teman-teman. Karena banyak dari wisatawan-wisatawan yang akan menuju Gili Meno, mereka harus berhenti di Gili Trawangan, dan mereka akan menggunakan beberapa opsi untuk menuju Gili Meno, teman-teman. Dan mereka akan meluncur menuju menuju Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok, teman-teman. Nanti kita akan lihat siapa yang akan boarding di areal kosong ini, teman-teman. Sudah nampak mulai ramai di areal dermaga Gili Air ini, teman-teman. Ini tamu-tamu sudah mulai masuk ke areal Gili Air atau pintu masuk menuju Gili Air. Ini tamu-tamu yang akan menuju Bali sudah akan mulai masuk juga, teman-teman, ke dalam fastboat Golden Queen. Dan di belakang sana ada Semayawan Fastboat, teman-teman, yang mengisi jalur dari Wijaya Perkasa yang tadi.
Jadi di Gili Air ini hanya 2 teman-teman fast food yang bisa sandar di areal dermaganya secara bersamaan. Tapi prosesnya jauh lebih cepat daripada di Trawangan teman-teman, karena tamu yang drop di Gili Air itu tidak sebanyak tamu yang drop di Gili Trawangan. Jadi di Gili Air itu rata-rata kadang fast food cuma 5 menit, maksimal 10 menit saja teman-teman. Kalau di Gili Trawangan kadang sampai menghabiskan 15 menit ataupun 20 menit untuk proses bongkar muat teman-teman. Karena belum tas untuk koper-koper yang diturunin, belum koper lagi dinaikkan. Jadi kalau di Gili Air ini lebih cepat prosesnya. Dan nanti juga di Lombok, di Pelabuhan Bangsal jauh lebih cepat juga teman-teman, karena dari area sana tidak sebanyak wisatawan yang stop di Gili Air dan juga di Gili Trawangan teman-teman. Dan kita sudah mau meluncur menuju Lombok teman-teman. Semayawan masih menurunkan penumpang. Dan kita Golden Queen sudah mau meluncur ke arah Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok. Untuk teman-teman yang membutuhkan tiket fast food dari arah Bali, Nusa Penida, Nusa Lembongan, teman-teman bisa juga chat saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini untuk menanyakan harga-harga dan nama-nama fast food yang beroperasi dari arah Padang Bayi, dari arah Serangan maupun dari arah Sanur, Nusa Lembongan dan Nusa Penida teman-teman. Ini masih balik arah teman-teman. Oke, bye-bye Gili Air. Kita sekarang akan meluncur menuju Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok. Dan sebentar lagi teman-teman, sekitar kurang lebih 5 menit lagi kita akan tiba di Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok. Ini dia Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok teman-teman. Untuk proses perjalanan dari Gili Trawangan sampai di Lombok itu menggunakan fastboat teman-teman, itu kurang lebih sekitar 20 menit. Jadi tambahan waktu dari Gili Trawangan, Gili Air, Lombok itu sekitar 20 menit baru fastboat ini akan direct menuju Padang Bayi teman-teman. Itu alasan kenapa kalau teman-teman dari Bali menuju Gili Trawangan itu waktu tempuhnya lebih cepat daripada dari Gili Trawangan menuju Bali, karena untuk fastboat yang datang dari Bali itu mereka direct ke Gili Trawangan, namun pas balik mereka harus stop di Gili Air terlebih dahulu baru ke Pelabuhan Bangsal. Jadi sekitar 30 menit, 20 atau 25 menit teman-teman ekstra waktu. Jadi kalau waktu dari Bali menuju Gili Trawangan itu 1,5 jam, itu artinya untuk balik dari Gili Trawangan menuju Bali sekitar 2 jam teman-teman. Kalau waktu yang ditempuh dari Bali menuju Gili Trawangan itu 2 jam, untuk baliknya itu teman-teman menghabiskan waktu 2,5 jam kurang lebih teman-teman. Kadang juga fastboat itu tiba di Gili Trawangan itu sangat cepat,
sesuai jadwal, tapi karena mereka harus menunggu proses boarding atau bongkar muat, mereka kadang nunggu sampai jam 12 teman-teman. Kadang bisa jadi sampai molor setengah jam. Karena kan ndak satu fastboot yang datang, apalagi di fastboot siang teman-teman, di antara jam 11 sampai jam 12 siang. Itu banyak sekali fastboot yang datang di areal Gili Trawangan. Jadi mereka kadang harus nunggu sampai 20 menit di areal untuk nunggu boarding teman-teman. Jadi kadang bukan fastbootnya yang terlambat datang, tapi ya karena mereka harus nunggu boarding, jadi mereka agak telat untuk mengambil penumpang di Gili Trawangan teman-teman. Ini dia areal pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok Utara teman-teman. Jadi yang mau balik ke Bali teman-teman bisa menggunakan fastboot dari Lombok langsung menuju Padang Baik. Jadi kalau teman-teman dari pelabuhan Bangsal ini, fastbootnya direct ke arah Padang Baik. Jadi kalau dari sini teman-teman waktunya akan normal karena tidak perlu balik ke Gili Air maupun ke Gili Trawangan lagi. Di areal pelabuhan Bangsal ini juga teman-teman kapasitasnya sekitar 32 fastboot saja yang bisa sandar. Kadang juga bisa 4 kalau fastboot agak kecil teman-teman. Dan untuk public fastboot mereka sandarnya di lebih dekat ke arah pantai teman-teman, tidak di ujung pelabuhan Bangsal ini. Kalau pelabuhan Bangsal teman-teman, areal tunggunya juga luas karena areal dermaganya jauh ke arah lepas pantai teman-teman. Jadi tidak pernah sepadat atau secrowded di Gili Trawangan. Ini teman-teman bisa lihat, inilah ruang areal tunggu atau lorong utama di pelabuhan atau dermaga yang ada di Bangsal ini teman-teman. Panjang sekali, jadi banyak sekali space di mana tamu-tamu bisa duduk dan juga berteduh. Mungkin 2 atau 3 kali lipat dari panjang lorong yang ada di dermaga Gili Trawangan teman-teman. Ini wisatawan yang nunggu, mereka bisa lebih nyaman kalau menunggu di pelabuhan Bangsal ini teman-teman, karena luas sekali ataupun panjang sekali lorong utamanya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel Tony Holiday ini. Semoga informasi-informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin akan berkunjung ke Gili Trawangan dalam waktu dekat atau bahkan 1, 2, 3 tahun ke depannya. Mungkin untuk tahun depan ada sedikit perbedaan teman-teman, tapi hanya sedikit perbedaan saja. Di setiap tahunnya harga tiket hampir mirip-mirip. Harga tiket tahun kemarin hanya naik Rp3.000 dari arah Bangsal teman-teman menuju Gili Trawangan. Jadi perubahan tiap tahunnya teman-teman tidak terlalu besar. Jadi informasi yang sekarang teman-teman bisa juga pakai untuk 1-2 tahun yang akan datang. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.